Pabung tinjau dapur makan bergizi gratis di Jaluko, Muaro Jambi. Hasil sidang MK KPU geser logistik pilkada di 5 TPS dari 4 kecamatan pada Minggu pagi. Tiga desa di Batanghari akan diusulkan sebagai desa budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 14 Februari 2025. Selain 3 berita tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ramadan dan saya Feni Zaini, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pabung 2 Muaro Jambi Kodim 0415 Jambi meninjau kesiapan dapur penyediaan makan bergizi gratis di Kecamatan Jaluko. Hasil peninjauan kualitas dapur sudah memadai dan akan terus dievaluasi sehingga tetap selaras dengan standarisasi Badan Gizi Nasional. Program makan bergizi gratis pada siswa-siswi di Kabupaten Muaro Jambi dijadwalkan akan mulai dilakukan pada Senin 17 Februari besok. Guna memastikan kesiapan dapur makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi, Pabung 2 Muaro Jambi Kodim 0415 Jambi, Letkol Infantri Beni bersama OPD terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meninjau langsung lokasi dapur MBG di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Pabung dan rombongan berdialog bersama petugas menanyakan jam berapa untuk memulai masak dan memastikan distribusi MBG ke sekolah tidak ada hambatan, sehingga kualitas makanan yang disalurkan tetap terjaga. Rombongan juga melihat langsung peralatan penunjang untuk produksi MBG secara keseluruhan. Jauh bersama-sama terkait dengan kesiapannya, bahan-bahan ataupun peralatan yang akan digunakan selama memasak, dan nanti juga akan kita geladikan juga terkait dengan pendistribusian logistik ataupun pendistribusian makanan yang akan diberikan hingga akan diketahui di mana titik lemahnya, dan itulah nanti akan kami TNI Polri serta pemerintah daerah bersinergi untuk mendukung kegiatan dapur bergizi ini. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 2.791 siswa yang akan menerima makanan bergizi gratis dari program Presiden Prabowo Subianto. Ribuan siswa yang akan menerima MBG tersebar di 20 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Pasca sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi, ahli dan alat bukti, KPU Bungo diminta untuk menghadirkan logistik hasil pilkada untuk 5 TPS di 4 kecamatan pada pilkada 27 November 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan persidangan yakni mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan telah selesai pada hari Jumat 14 Februari 2025. KPU Bungo diminta untuk mengirimkan logistik dari 5 TPS hasil pilkada 27 November lalu ke Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Bungo Arbidis mengatakan, berdasarkan rapat bersama unsur Forkopimda Bungo, diputuskan bahwa logistik pilkada di 5 TPS dalam 4 kecamatan dengan jumlah 13 buah box C hasil pleno serta kotak suara diberangkatkan melalui jalur darat pada Minggu pagi ini setelah sholat subuh. Logistik pilkada harus sampai di Jakarta sesuai jadwal sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dari KPU Kabupaten Bungo melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang diwakili oleh masing-masing instansi terkait dengan persiapan untuk pergeseran logistik berupa kotak suara dan dokumen yang lainnya yang diminta oleh Mahkamah dalam persidangan pembuktian pada hari Jumat kemarin. Ya kan ada 5 TPS
dari 4 kecamatan. Nah, dan ada beberapa dokumen lain yang berkaitan dengan TPS tersebut. Adapun kotak suara beserta kotak hasil C Pleno yang dihadirkan ke MK dari 5 TPS dengan 4 kecamatan, yakni TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, TPS 1 Dusun Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Batin 7, TPS 2 Dusun Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Batin 7, TPS 1 Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, dan TPS 1 Dusun Rantau Tipu, Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang. Logistik pilkada tersebut dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi secara bersamaan dengan menggunakan mobil box ekspedisi dengan pengawalan ketat dari Polres Bungo. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi masih diprediksi hujan hingga sepekan ke depan. Hujan ini disebabkan masih masuknya puncak musim penghujan di Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi 1 pekan ke depan, Provinsi Jambi masih akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Tingginya intensitas curah hujan ini disebabkan karena Provinsi Jambi masih dalam fase puncak musim penghujan yang diprediksi akan berlangsung hingga bulan Maret mendatang. Saat dikonfirmasi Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Jambi, Nabila mengatakan, penyebab tingginya curah hujan ini karena adanya belokan angin dan konvergensi yang melintasi Provinsi Jambi hingga memicu timbulnya awan penghujan. Melalui rilis yang dikeluarkan BMKG pada Minggu pagi, hujan ini akan merata di kabupaten kota di Provinsi Jambi dengan intensitas waktu pagi, siang, sore, hingga malam hari. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor hingga angin kencang. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban tenggelam insiden kapal pongpong terbakar di perairan Batangan, Tanjung Jabung Timur. Korban ditemukan berjarak 0,7 km dari lokasi kejadian dengan kondisi meninggal dunia. Tim SAR Jambi akhirnya berhasil menyelamatkan seorang korban tenggelam dari insiden kapal pompong terbakar di Sungai Batanghari, Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur pada Sabtu sore kemarin. Korban ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia sejauh 0,7 km dari titik awal kejadian. Kepala Unit Siaga SAR Nipah Panjang, Yongki Yan Putra mengatakan, setelah melakukan proses pencarian selama 2 hari, korban Reza akhirnya dievakuasi oleh para petugas. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa menggunakan ambulan menuju rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman. Unit Siaga SAR Nipah Panjang pada hari kedua operasi SAR di Simpang Tuan, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berhasil ditemukan. Untuk selanjutnya korban dibawa ke rumah duka. Korban ditemukan pada pukul 06.05, berjarak kurang lebih 0,7 mil dari lokasi kejadian. Sebelumnya, satu kapal pompong dengan muatan 3 orang terbakar di Sungai Batanghari, Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur. 3 orang melompat ke sungai berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. 2 orang berhasil ke tepi dan selamat, dan 1 orang atas nama Reza, 19 tahun hilang terbawa arus sungai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Brigade Pangan saat ini telah terbentuk di 10 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Masing-masing brigade nantinya akan mengelola lahan seluas 200 hektar. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi, Cynthia Permana. Cynthia, silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih saudara. Sesuai dengan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yakni untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Saat ini Provinsi Jambi juga terus mendukung berbagai program yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, seperti program dari Kementerian Pertanian, yakni untuk membentuk Brigade Pangan. Provinsi Jambi saat ini sudah terbentuk 69 Brigade Pangan dari target 70
yang tersebar di 10 kabupaten kota dari total 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, mulai dari Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Tebo, Bungo, Merangin, Kabupaten Kerinci, dan juga Kota Sungai Penuh. Dan masing-masing brigade nantinya akan mengelola lahan seluas 200 hektar. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari dibentuknya Brigade Pangan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi pertanian dan juga melibatkan para generasi muda yang kita kenal dengan petani milenial. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai pembentukan Brigade Pangan di Provinsi Jambi, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bapeltan Provinsi Jambi, Bapak Sugeng Mulyono. Selamat sore Bapak. Bapak, seperti apa pembentukan Brigade Pangan yang ada di Provinsi Jambi? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi dalam mendukung program swasembada pangan Indonesia yang sekarang dibentuk Brigade Pangan oleh Kementerian Pertanian melalui Bapeltan Jambi, dan pembentukan ini adalah kesadaran, bukan suatu paksaan. Itu yang terpenting, bahwa anak-anak muda yang diharapkan ini menjadi petani-petani milenial, menggarap lahan-lahan optimasi lahan atau lahan yang lain, sehingga yang seperti yang Mbak Cynthia sampaikan, para brigade yang anggotanya 15 orang ini itu bisa menggarap 200 hektar. Nah, 200 hektar itu kalau di sistem berbisnis berusaha, dia akan menghasilkan penghasilannya itu sekitar 10 juta. Nah, 10 juta dari hasil para brigade ini. Nah, dan ini menjadi menarik karena adik-adik para generasi muda, para brigade pangan ini juga dibantu pemerintah dengan ALSIN, alat mesin pertanian. Nah, alat mesin pertanian itu, lalu apa peran kita di Bapeltan Jambi? Kita adalah balai pelatihan. Balai pelatihan yang melatih para petani, para penyuluh yang ada di wilayah kerja Balai Pelatihan Jambi, yaitu 6 provinsi tadi, mulai dari Aceh sampai Jambi ini. Nah, itu kita latih semua tentang ALSIN, alat mesin pertanian yang sekarang sudah turun itu, salah satunya TR2, traktor 2, TR4, combine harvester, transplanter. Nah, itu semua sudah menjadikan pertanian modern, tidak lagi manual ke depan itu. Nah, itu sehingga anak-anak muda tertarik dengan dunia pertanian. Nah, untuk di Jambi ini, khususnya di Provinsi Jambi ini yang sudah terbentuk itu 69 para brigade, dan ini di saat ini beberapa tempat yang saya kemarin ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan minggu depan ini akan panen di wilayah Oplang. Yang lahan-lahan rawa yang selama ini tidak disentuh, setelah mulai program ini alhamdulillah sudah bisa panen. Nah, ini untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Makanya kita mendukung program apa yang diprogramkan Pak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini. Kementerian Pertanian bergerak. Dan Jambi ini alhamdulillah selalu bergerak dan bergerak. Nah, untuk menunjukkan pergerakan itu selalu kita ada pendampingan dari teman-teman brigade ini. Dan untuk para brigade pangan ini kebetulan mentoringnya itu dari Bapeltan Jambi. Nanti mungkin bisa ketemu dengan Mas Yudi, itu mentornya untuk Provinsi Jambi. Dan adik-adik para brigade ini selalu kita dampingi, selalu kita kasih pengetahuan. Kita latih di balai beberapa waktu yang lalu. Sebelum ALSIN datang ini sudah dilatih dulu di Bapeltan Jambi ini. Nah, pengenalan alat, bagaimana mengoperasikan, sehingga begitu alat turun dia tidak belajar lagi, tapi sudah action. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke teman-teman, bahwa program ini sangat menarik, kan? Sangat menarik bagi adik-adik generasi muda yang selama ini menganggap pertanian itu image-nya kotor, tapi dengan ALSIN dia berani terjun. Nah, ini yang menarik. Kenapa kita pertanian, Kementerian Pertanian itu menggerakkan anak-anak milenial? Yang perlu kita ketahui selama ini, saat ini ya petani-petani kita sudah sepuh gitu loh, ya kan. Sementara kita ini negara agraris, ya, makanya pemerintah mengharapkan stop lagi, tidak ada impor dari luar. Beras harus dihasilkan dari daerah sendiri.
Apalagi ini ada program mendukung Astacita makan gratis ya. Nah, itu kalau kita hitung-hitung kemarin di kabupaten, itu untuk makan gratis itu untuk anak-anak sekolah itu 1 bulan itu bisa 1,2 ton. Nah, kalau 1,2 ton, masa iya kita harus mengirim beras dari luar. Maka itu semua lahan rawa yang ada di Jambi, di lahan kering, semua kita garap. Supaya tidak ada lagi kita akan mengirim beras dari luar. Gitu. Terima kasih banyak Bapak. Sudah saatnya para milenial juga terlibat seperti itu Pak. Baik. Dan pemirsa, sudah kita berbincang dengan Kepala Bapeltan Provinsi Jambi Bapak Sugeng Mulyono yang menyampaikan bahwa memang nanti dari setiap brigade tersebut ada 15 petani milenial yang akan terlibat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bahkan ke depannya tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pembentukan brigade pangan ini juga dapat mewujudkan ketahanan pangan dan juga mewujudkan swasembada pangan, dan juga ternyata berdampak dengan dibukanya lapangan pekerjaan bagi para kaum milenial yang ada di Provinsi Jambi. Demikian dapat kami laporkan, kembali ke studio. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya mengolah kotoran hewan menjadi pupuk tanaman. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pemkab Batanghari siapkan 3 desa untuk diusulkan sebagai desa budaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya melestarikan adat istiadat serta kebudayaan otentik yang berada di daerah tersebut. Sebagai langkah pelestarian serta meningkatkan nilai-nilai kebudayaan yang tersebar di sejumlah desa, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari menyiapkan 3 desa untuk dimajukan sebagai desa budaya di tingkat provinsi dan nasional tahun 2025. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Rustam mengatakan, 3 desa yang telah disiapkan yaitu Desa Jeluti, Desa Terusan, dan Desa Rantau Gedang. Ketiga desa tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk diajukan seperti memiliki tradisi, kesenian, kuliner, serta warisan budaya yang saat ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Setelah kami survei dengan beberapa pelaku budaya, penggiat budaya, dengan juga aparatur pemerintahan terkait, kami telah menyimpulkan rencana kami di tahun 2025 ini adalah mengusulkan 3 desa. 3 desa yang kami usulkan itu adalah yang pertama Desa Jeluti, kemudian 2 Desa Terusan, dan ketiga Desa Rantau Gedang. Sebelumnya di Kabupaten Batanghari sudah memiliki 1 desa yang dinobatkan sebagai desa budaya, yakni Desa Rambutan Masam. Penobatan itu diberikan langsung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia pada Desember tahun 2024 yang lalu. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Sarolangun mengklaim usaha mikro, kecil, dan menengah semakin berkembang. Makanan dan minuman siap saji mendominasi UMKM di Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Sarolangun gencar melakukan pendataan UMKM setiap tahunnya. Pendataan bertujuan untuk menyingkronkan data bawaan dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan pertumbuhan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor dominan di Kabupaten Sarolangun. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Imron mengatakan, saat ini tempat usaha yang bergerak di bidang UMKM semakin menggeliat dan ramai, terutama di lokasi tertentu di wilayah perkotaan. Terdata terdapat sekitar 3.000 UMKM yang produktif. Sisanya merupakan UMKM tahunan yang melakukan kegiatan produksi saat memasuki bulan suci Ramadan saja. Mayoritas UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman serta pakaian. Kalau data statistik
dari BPS itu ada 27.000 data sensitif. Tapi yang terdata di dinas kita, dinas Koperindak, yang aktif itu 3.000-an. 3.000-an UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, UMKM ini kan pergerakannya dinamis. Kadang hari ini dia ada, kadang besok dia tidak ada. Kadang hari ini dia berusaha kuliner, makanan, tahu-tahu bulan depan dia sudah kembali. UMKM dengan bisnis makanan minuman instan berkompetisi di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. Saat ini, UMKM di Kabupaten Sarawangun terus berkembang dan bervariasi, mulai dari aneka makanan siap saji hingga kemasan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan platform digital. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dalam upaya mengurangi jumlah volume sampah di Kota Sungai Penuh, TPS 3R Desa Sumur Anyir Kota Sungai Penuh berinovasi mengolah sampah menjadi pupuk organik. Dalam upaya mengurangi jumlah volume sampah di Kota Sungai Penuh, TPS 3R yang berlokasi di Desa Sumur Anyir Kota Sungai Penuh berinovasi mengolah sampah menjadi pupuk organik yang bisa dimanfaatkan oleh para petani. Kepala Desa Sumur Anyir John Afrianto mengatakan, setiap hari pihaknya dapat mengolah sampah menjadi pupuk organik sebanyak ratusan kilogram. Olahan pupuk organik dari hasil TPS 3R Desa Sumur Anyir Kota Sungai Penuh tidak hanya dijual di Kota Sungai Penuh saja, namun juga dikirim ke Kabupaten Kerinci. TPS 3R satu-satunya desa yang ada memiliki mesin pengolahan sampah itu adalah di Desa Sumur Anyir. John juga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk selalu memperhatikan kondisi sampah yang ada di Kota Sungai Penuh, serta semakin banyak masyarakat yang bisa berinovasi dan kreatif untuk pengolahan dan menjadikan limbah sampah lebih bermanfaat. Falan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Kotoran hewan ternak sapi dan kambing yang membuat lingkungan kotor dan bau justru menghasilkan produk bermanfaat. Di Kota Jambi, langkah kreatif seorang peternak dapat mengubah kotoran hewan menjadi pupuk tanaman dan memiliki nilai jual. Kotoran hewan tidak selamanya menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Berbekal pengalaman dan kreativitas seorang peternak di daerah Buluran, Kota Jambi, yang berhasil menyulap kotoran hewan ternak sapi dan kambing menjadi pupuk tanaman yang bermanfaat dan bernilai jual. Pupuk alami dari kotoran hewan ini cukup diminati. Satiman menjelaskan, kotoran hewan sapi miliknya digunakan secara pribadi untuk pupuk tanaman kelapa sawit. Sedangkan untuk kotoran kambing menjadi pupuk untuk bunga dan tanaman lain, contohnya alpukat. Untuk pupuk dari kotoran kambing dijual dengan harga Rp15 hingga Rp20.000 per karungnya. Pupuk alami dari peternak milik Satiman ini banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan permintaan pasar dalam sebulan dapat mencapai 1 ton. Namun karena jumlah kambing hanya 100 ekor tidak mampu untuk bisa mencukupi permintaan pupuk. Setiap harinya Satiman mengumpulkan kotoran hewan untuk dicampur dengan bahan lainnya sehingga bisa menghasilkan pupuk yang berguna. Kue kambing itu saya campur dengan sekam, dengan ibaratnya bakaran sampah itu bisa untuk pupuk bunga langsung. Tapi jangan salah, untuk bakar sampah ini jangan pakai untuk menghidupkan itu pakai minyak tanah atau pakai oli atau pakai solar. Itu nanti efeknya ke tanaman kita nggak bagus. Satiman menjadi salah satu contoh dari sekian banyak peternak yang dapat mengubah peluang menjadi keuntungan. Selain memperoleh laba dari penjualan sapi dan kambing, pupuk dari kotoran hewan juga dapat menghasilkan keuntungan jika diolah secara tepat. Titi Adli, TVRI Jambi melaporkan. Air terjun Muara Karing yang berada di Renah Pembarap, Kabupaten Merangin tidak hanya menyajikan wisata air, tetapi juga memiliki fosil tumbuhan berusia 2 juta tahun. Air terjun ini berjarak sekitar 25 km dari kota Bangko yang dapat ditempuh selama 30 menit hingga 1 jam perjalanan. Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, memiliki berbagai geowisata yang tersebar di beberapa titik geopark Merangin. Salah satunya air terjun Muara Karing yang berada di Desa Mekeh, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin. Air terjun ini berjarak sekitar 25 km dari kota Bangko yang dapat ditempuh selama 30 menit hingga 1 jam perjalanan.
Di lokasi ini terdapat pula pepohonan serta 7 fosil tumbuhan yang berusia 2 juta tahun. Penjaga air terjun Muara Karing Ikroben mengatakan, lokasi wisata ini pertama kali dibuka pada tahun 2016. Sebagai bagian dari Geopark Merangin, lokasi wisata ini turut masuk sebagai warisan dunia UNESCO Global Geopark yang ditetapkan pada tahun 2023. Pemerintah Merangin harus meningkatkan objek wisata Muara Karing ini akan berkembang untuk selanjutnya ke depannya. Turun ke bawah kita melihatkan fosil daun bambu, fosil batu, fosil bumi kelapa dan fosil tulang ikan hiu. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Diki, menyampaikan sengaja datang dari Serolangun untuk mengunjungi wisata air terjun Muara Karing. Diki mengaku sangat menikmati bermain air, serta berharap wisata ini semakin berkembang dan terdapat jamuan kuliner yang lebih beragam. Harapan saya pribadi buat pengelola lebih dikembangin lagi Bang, banyak potensi di sini mungkin yang bisa dikembangin lagi. Seperti mungkin ada penginapan, hotel seperti di luar, seperti di Jawa Barat kan, kayak fasilitas tenda, terus kulinernya diperbanyak, variasi. Dalam satu hari, pengunjung wisata ini dapat mencapai 100 orang. Bila hari libur atau momen tertentu, pengunjung air terjun Muara Karing dapat mencapai hingga 300 orang. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp10.000 dan membayar biaya parkir kendaraan sebesar Rp5.000. Sabar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dalam segmen advertorial. Di antaranya PJ Bupati Kerinci hadiri acara Kenduri Seko di Desa Sebukar. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. PJ Bupati Kerinci Asraf menghadiri acara Kenduri Seko atau Kenduri Sudah Tuai di Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. Asraf mengajak masyarakat, terutama para generasi muda, untuk tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang mewarisi oleh leluhur. Pejabat Bupati Kerinci Asraf menghadiri acara Kendurisko di Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. PJ Bupati Kerinci Asraf mengatakan, Kendurisko atau kenduri padi sudah tuai merupakan warisan budaya leluhur di Kabupaten Kerinci yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berlimpahnya hasil panen masyarakat. Kendurisko yang merupakan tradisi adat asli Kerinci mengandung nilai-nilai kepemimpinan, moral, dan kepercayaan. Asraf juga mengajak masyarakat, terutama para generasi muda, tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kendurisko ini adalah merupakan salah satu nilai-nilai kebersamaan itu akan nampak pada saat Kendurisko. Karena ada orang yang betul-betul sudah payah panitia mengurus, dan ada orang yang belum terlibat. Ya, mungkin ada 1-2 yang belum melibatkan diri, dan ada orang yang hobi bergaya. Pada saat hari ini tampil bergaya, tapi sebelumnya tidak ada. Itu memang biasa lah kalau di dalam desa. 1-2 itu ada yang macam itu. Jadi itu harap dimaklumi juga oleh panitia dan termasuk para adipati dan nenek mama. Masyarakat Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok begitu antusias mengikuti serangkaian acara Kendurisko. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan atraksi seni budaya tradisional Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk meraih prestasi, terutama di bidang olahraga. Indonesia Taekwondo Fun Jambi memberikan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam menampilkan bakat dan potensi yang dimiliki.
Guna memfasilitasi bakat dan potensi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Indonesia Taekwondo Fund Provinsi Jambi memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa mengembangkan potensi dalam bidang olahraga taekwondo. Merangkul dan membina anak-anak berkebutuhan khusus tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus dan juga para pelatih. Dengan tekad dan kesabaran, Indonesian Taekwondo Fund memberikan kesempatan bagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk tetap berkarir, baik di tingkat nasional bahkan internasional. Ketua Umum Indonesian Taekwondo Fund Provinsi Jambi Dalmanto mengatakan, pelatihan dilakukan setiap Sabtu dan Minggu yang didampingi oleh orang tua anak-anak disabilitas. Dalam pelatihan tidak hanya memperagakan pergerakan dasar, namun juga menampilkan jurus atau pertarungan. Pelatihan ini merupakan bentuk kepedulian Indonesian Taekwondo Fund pada generasi bangsa yang berkebutuhan khusus untuk bisa mengabdi kepada negara. Manfaatnya yang pertama, badan jadi sehat, jadi lentur, sehat. Kemudian kita bisa mengembangkan motorik kita, terutama penyandang disabilitas sehingga motoriknya bisa berkembang dengan baik. Jadi dengan prinsip undang-undang olahraga, kita mengolahragakan masyarakat. Ketika masyarakat sehat, pasti jiwanya juga sehat. Ya, sehingga mereka bisa beraktivitas baik, beraktivitas secara sosial ekonomi dengan baik, sehingga hidupnya menjadi bahagia dan sejahtera. Pelatihan taekwondo bagi anak berkebutuhan khusus yang digagas Indonesia Taekwondo Fund Jambi ini disambut positif oleh para orang tua. Diharapkan semua elemen dapat memberikan support dan memberikan kesempatan bagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk tetap berkarir. Semoga anak-anak kami dapat mengikuti kegiatan positif lainnya, serta kepedulian semua kalangan, terutama instansi pemerintah, untuk anak-anak kami dalam mengikuti kemajuan bangsa ini. Sementara bagi penyandang disabilitas, keterbatasan fisik tidak menghalangi bagi seseorang untuk tetap meraih prestasi. Seperti yang dilakukan Erlita Arsifa Salsabila yang mendapatkan medali emas di Porprov 1 Kormi Provinsi Jambi. Kemudian ada Alvero Joko Mahvito yang berhasil meraih medali emas dan juga Satrio Muslim Mahvito yang mendapatkan medali perunggu pada kejuaraan Hayono Isman Jilid 2. Hal ini menunjukkan bahwa disabilitas Jambi kini juga telah menembus keterbatasannya. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya permainan tradisional di tengah globalisasi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, permainan tradisional tak hanya sekedar hiburan semata, namun juga mencerminkan kearifan lokal dan memperkaya khasanah budaya bangsa. Tak hanya menarik, permainan tradisional juga memiliki filosofi dalam kehidupan. Permainan tradisional saat ini semakin tergerus oleh kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern. Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk tetap melestarikan dan mempromosikan permainan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, pihak swasta, serta sekolah untuk tetap menjaga dan mengembangkan permainan tradisional agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Penting bagi setiap masyarakat untuk memahami cara melestarikan permainan tradisional agar tetap dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Setiap permainan tak hanya mengajarkan keterampilan dan juga strategi, namun juga mengajarkan nilai-nilai moral dan juga sosial yang penting untuk tumbuh kembang generasi muda. Di tengah kemajuan teknologi yang kian pesat ini, minat terhadap permainan tradisional cenderung menurun, terutama di kalangan generasi muda yang lebih tertarik pada permainan digital. Memperkenalkan permainan tradisional seperti estafet batok, kemudian juga hadang dan estafet sarung. Ini untuk mengajarkan anak permainan tradisional dan tidak hanya sekedar bermain gadget seperti kebanyakan anak-anak pada saat ini. Selain mengasah kekompakan, ini juga untuk meningkatkan motorik kasar anak. Dari anak-anak hingga orang dewasa, permainan tradisional masih tetap mempunyai daya tarik tersendiri.
Sekolah pun juga mempunyai peran dalam melestarikan permainan tradisional daerah agar tidak tergerus perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Melalui permainan tradisional, siswa dapat belajar tentang kebersamaan, kerjasama, ketangkasan, dan juga strategi. Daniel TVRI Jambi melaporkan. Sepak bola tidak hanya membuat sehat dan bugar, tapi juga dapat menjalin silaturahmi serta menjalin kebersamaan bersama teman sejawat. Guna menjalin silaturahmi sesama pemain legenda Provinsi Jambi, tim Kenali All-Star menggelar turnamen sepak bola U45 di Provinsi Jambi. Turnamen ini diikuti oleh belasan tim lokal U45 seprovinsi Jambi. Pengamat sepak bola Provinsi Jambi Rahmat Junaidi mengatakan, turnamen ini diselenggarakan bertepatan dengan ulang tahun Kenali All-Star. Penyelenggaraan kali ini juga bertujuan untuk momen silaturahmi bersama ex pemain sepak bola di Provinsi Jambi. Hari ini telah dilaksanakan pertandingan silaturahmi ya. Kalau untuk usia 40 ke atas ini tajuknya silaturahmi ya, antara klub-klub ataupun yang ada di masing-masing kota dan kabupaten yang bertajuk laga silaturahmi dalam rangka ulang tahun Kenali All-Star ya. Alhamdulillah sudah mulai terlaksana pada pagi hari ini, dan intinya tujuan daripada turnamen ini adalah silaturahmi. Karena sebagian besar dari para pemain ini adalah mantan-mantan pemain yang pernah berjaya di masanya dulu ya. Jadi sekarang kumpul kembali silaturahmi, yang lama tidak ketemu, kita silaturahmi sambil bermain bola. Tujuannya adalah sehat ya, dan ini terlaksana berkat kerjasama juga dengan Kenali All-Star yang berulang tahun pada tahun ini. Rahmat Junaidi berharap seluruh legenda Provinsi Jambi agar selalu kompak dan bersatu serta bisa menjadi agenda rutin. Tidak hanya antar pemain legenda tetapi juga menjadi turnamen umum. Turnamen ini dilaksanakan di lapangan eks Pertamina Kenali Bawah, Kota Jambi. Yazir Adli TVRI Jambi melaporkan. Brigade Taekwondo Klub Jambi tak hanya menorehkan prestasi di berbagai kejuaraan, namun klub ini juga menjadi tempat pembinaan atlet muda berbakat yang terus berkembang dan mengharumkan nama daerah. Sejak didirikan pada tahun 2022, Brigade Taekwondo Klub Jambi telah menjadi tempat lahirnya banyak atlet yang berprestasi. Klub ini tidak hanya fokus pada peningkatan teknik bela diri, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, sportivitas, dan kekompakan dalam setiap latihan. Dengan pembinaan yang terstruktur, para atlet ditempa melalui latihan intensif setiap pekannya. Pelatih Bribda Muhammad Hadir Syafadli mengatakan, kekompakan dan kedisiplinan menjadi kunci kesuksesan klub dalam melahirkan juara, serta dukungan dari para pelatih, orang tua dan kerja keras para atlet tersendiri menjadi faktor penting dalam mencapai prestasi gemilang. Jadi kalau untuk khususnya anak-anak usia dini, di umur 5 tahun, itu memang sangat dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakan pendidikan, pembinaan, serta pola dan metode yang diberikan kepada anak-anak atlet yang khususnya masih usia dini. Klub ini juga terus mendorong para atlet untuk berlatih lebih gigih dengan harapan kedepannya dapat mencetak lebih banyak atlet yang berkualitas yang dapat berkompetisi di level yang lebih tinggi, bahkan hingga ke kancah internasional. Adli Lebri TVRI Jambi melaporkan. Brigade Taekwondo Klub Jambi berhasil menorehkan prestasi gemilang di kejuaraan Liga Pelajar 2025. Dalam ajang tersebut, para atlet sukses meraih 75 medali dari berbagai kategori. Ajang kejuaraan Liga Pelajar 2025 yang digelar di GOR Kota Baru Jambi pada 8 hingga 9 Februari kemarin menjadi momen membanggakan bagi Brigade Taekwondo Klub Jambi. Dari 74 orang atlet yang diturunkan, sebanyak 71 atlet berhasil membawa pulang medali dari berbagai kelas pertandingan, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Pelatih Brigade Taekwondo Klub Jambi Bribda Muhammad Hadir Syafadli mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini. Hasil gemilang tersebut merupakan bukti kerja keras, dedikasi, dan semangat juang para atlet selama berlatih. Diharapkan ke depannya prestasi para atlet bisa melambung tinggi sampai ke juara nasional serta membanggakan Provinsi Jambi. Khususnya atlet-atlet dari klub kami, Brigade Taekwondo Club, bisa prestasinya melejit
ataupun prestasinya bisa melambung tinggi, khususnya untuk kejuaraan event nasional. Bahkan harapan kami para pelatih di sini bisa untuk mewakili Provinsi Jambi, khususnya Indonesia, untuk melanjutkan prestasi-prestasi yang sudah dibuat oleh senior-senior kami terlebih dahulu, agar untuk mengharumkan nama Provinsi Jambi, khususnya Indonesia. Terima kasih. Sementara itu, suksesnya para atlet juga dilengkapi dengan prestasi gemilang dari Muhammad Gibran Sarfaras dan Fazila Askia yang dinobatkan sebagai atlet putra dan atlet putri terbaik dalam kejuaraan kali ini. Keduanya mengaku cukup puas dengan pencapaian mereka, namun tetap bertekad untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan demi meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Juara Gubernur Cup, lalu antar belajar, sama yang kemarin di Kalpori Cup. Yang terbaru antar belajar. 3 pelajar. Iya. Gimana perasaannya bisa sebagai putra terbaik ya? Perasaannya senang, gak nyangka juga. Iya. Apa harapan kedepannya sebagai atlet taekwondo? Ingin jadi lebih baik lagi. Gibran dan Fazila berpesan kepada para generasi muda yang ingin sukses seperti mereka untuk selalu berlatih, tidak mudah menyerah, serta menjadikan setiap pertandingan sebagai pelajaran untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Viola, Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ramadan. Dan saya Feni Zaini bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.